Assalamualaikum. Kenalin, nama kakak Oktayandira dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, di video kali ini kakak akan membahas tentang yang namanya segitiga. Namun, sebelum kita lanjut belajar, kita harus kenal dulu nih, apa sih segitiga itu? Dua titik bisa menghasilkan sebuah garis. Jika ada 3 titik atau lebih yang tidak segaris, maka kita akan menghasilkan namanya bangun datar. Jika kita mempunyai 3 buah titik yang tidak segaris, keduanya dihubungkan oleh 2 buah ruas garis, maka terdapat 3 buah ruas garis. Nah, gabungan 3 buah ruas garis itu disebut dengan segitiga, di mana ruas garis itu disebut sisi dan ketiga titik itu disebut titik sudut. Seperti yang gambar berikut nih, titik A, titik B, dan titik C itu yang namanya titik sudut. Sedangkan AB dan BC dan AC itu disebut sisi. Jadi, segitiga adalah bangun datar yang terjadi dari 3 ruas garis yang setiap sudutnya bertemu dengan ujungnya. Tiap ruas garis yang dibentuk segitiga disebut sisi. Pertemuan ujung-ujung ruas garis disebut titik sudut. Seperti gambar ini. Ini adalah gambar segitiga ABC. Selanjutnya ada yang namanya unsur-unsur segitiga. Bentuk dan ukuran sebuah segitiga ditentukan oleh ketiga sisi dan sudutnya. Yang pertama sisi. Sisi adalah batas yang membedakan bagian dalam dan bagian luar. Titik sudut adalah perpotongan antara ruas garis dan pertemuan ujung-ujung ruas garis. Sedangkan titik puncak suatu segitiga adalah titik sudut yang berhadapan dengan alas dari segitiga tersebut. Nah, dari gambar sebelumnya kita udah lihat kan yang mana titik dan sisi. Nah, sekarang kita lihat yang mana titik puncak dan alas. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis segitiga. Nah, jenis-jenis ini dibagi berdasarkan 2. Yang pertama adalah berdasarkan sudutnya. Berdasarkan sudutnya, segitiga dibagi menjadi 3 nih. Yang pertama ada yang namanya segitiga lancip. Kita bisa lihat sudut A, B, C adalah sudut lancip semua. Sedangkan yang kedua ada yang namanya segitiga tumpul, di mana hanya satu sudut yang merupakan sudut tumpul dan kedua sudutnya adalah sudut lancip. Kita bisa lihat gambar nomor 2 itu di mana L adalah sudut tumpul, sedangkan K dan M adalah sudut lancip. Nah, yang ketiga ada yang namanya segitiga siku-siku, di mana hanya ada satu sudut siku-siku dan 2 sudut lancip. Dari gambar tersebut, R adalah sudut siku-siku, sedangkan S dan T adalah sudut lancip. Nah, berdasarkan sisinya, segitiga bisa dibagi menjadi 3 nih. Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Bedanya apa sih? Bedanya di ukuran guys. Sisi A dan B, B dan C, sisi AC. Di segitiga sama kaki itu semua ukuran sisinya sama. Sedangkan di segitiga sama kaki hanya 2 sisi yang sama, dan segitiga sembarang itu ukurannya tidak beraturan guys. Nah, 2 segitiga yang sebangun, apa sih istilahnya? Jadi dikatakan sebangun apabila suatu bangun A disebut sebangun dengan B apabila B tak hingga C, sedangkan A jika A dikalikan dengan suatu faktor sehingga terjadilah bangun A aksen yang sama dan sebangun dengan B, atau A aksen kongruen B. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat kan sebenarnya itu 2 segitiga loh guys. Gambar di atas merupakan sebuah segitiga ABC di antara garis AB dibuat sebuah garis menuju garis AC, yaitu garis DE, di mana garis BC sejajar dengan garis DE. Sebenarnya itu tuh 2 segitiga loh guys. Jika panjang sisi ADE dan ABC diukur, maka AE per AC sama dengan AD per AB sama dengan DE
AC, sedangkan masing-masing sudut segitiga ABC dan segitiga ADE diukur, maka akan diperoleh sudut DAE sama dengan sudut BAC, sudut ADE sama dengan sudut ABC, dan sudut AED sama dengan sudut ACD. Nah, syarat dua segitiga sebangun adalah jika sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang selanjutnya ada dua segitiga sama dan sebangun atau kongruen. Segitiga kongruen adalah segitiga yang bentuknya sama dan ukurannya sama. Kita bisa lihat segitiga yang di bawah, guys. Unsur-unsur yang diketahui dalam segitiga kongruen ada yang namanya sisi sudut sudut atau sudut sisi. Apa sih maksudnya? Jadi yang pertama ada sisi. Terjadi apabila dua buah segitiga akan kongruen jika ketiga sisi yang terletak sama panjang. Kita bisa lihat kan sisi-sisinya sama panjang. Nah, yang kedua ada yang namanya sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi adalah dua buah segitiga akan kongruen jika dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit kedua sisi tersebut sama besar. Yang ketiga ada sudut sisi sudut. Dan dua buah segitiga akan kongruen jika satu sisi yang terletak sama panjang dan dua sudut yang seletak pada sisi tersebut sama besar. Yang ketiga ada sudut sisi sudut. Ada dua buah segitiga akan kongruen jika satu sisi yang seletak sama panjang dan dua sudut yang seletak pada sisi tersebut sama besar. Nah, yang terakhir ada sudut-sudut sisi. Ada satu sisi yang terletak sama panjang dan dua sudut yang terletak sama besar. Baik guys, itu penjelasan singkat tentang nama segitiga. Terima kasih dan assalamualaikum.